Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Polda Papua cari 3 oknum KPPS yang coblos surat suara di Kabupaten Asmat. Perjuangan polisi amankan logistik dari kampung terjauh di Merauke. Pemda dan pihak keamanan sepakat memulangkan ribuan pengungsi dari 3 kampung distrik Tembagapura dalam waktu dekat. Polda Papua menyelidiki dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Asmat yang melibatkan 3 petugas KPPS. Dalam video berdurasi 2 menit yang beredar luas di media sosial, 3 oknum KPPS mencoblos ratusan surat suara di dalam sebuah rumah. Polisi memastikan pelanggaran pilkada itu terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Asmat. Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih mencari oknum KPPS yang mencoblos surat suara itu. Bersesuaian dengan ketentuan undang-undang itu sendiri, keluar dari PKPU tentunya itu akan berhadapan dengan mekanisme hukum. Jadi kami sepakat di situ tidak main-main. Sehingga apabila itu memang terjadi, ya dia nunggu proses hukum. Siapapun dia, walaupun mereka itu yang membantu KPU, karena mereka kan bukan KPU, tapi mereka membantu KPU, tetap akan berhadapan dengan proses hukum yang berlaku. Supaya ketegasan ini kita mau, karena ini saya dan Pak Ketua Komisioner KPU membangun itu, dan ini akan kita buktikan. Itu terkait dengan mungkin video yang beredar. Wakapolda juga meminta kepada paslon tidak bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk meraup suara, karena jika terbukti maka paslon akan ditindak tegas oleh polisi. Sepekan pelaksanaan pencoblosan digelar, situasi di 11 kabupaten dipastikan aman. Polisi masih menjaga ketat pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik dan tingkat kabupaten akan digelar pada Rabu besok. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Sepekan pasca pencoblosan, Bawaslu Merauke belum menerima laporan resmi pelanggaran pilkada oleh paslon. Bawaslu mempersilakan pada seluruh paslon melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan saat proses pencoblosan hingga rekapitulasi tingkat distrik. Ketua Bawaslu Merauke Oktovina Amtok mengatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran serius saat pencoblosan. Hasil rekap saat ini menurut kami di lapangan tidak terlalu indikasi masalah yang sangat besar. Semuanya proses berjalan dengan baik. Memang ada miskomunikasi antara kita punya penyelenggara saja, mungkin terkait dengan aturan-aturan yang ada antara KPPS, TPS, kemudian saksi. Memang ada informasi di situ bahwa misalnya contoh saksi datang terlambat, ini bagaimana, terus saksi ini kenapa belum rapid. Nah, itu komunikasi seperti itu dan kami sudah selesaikan di lapangan. Artinya dia berjalan dengan baik, tidak ada masalah yang sangat-sangat menonjol. Bawaslu juga menghimbau pendukung tidak merayakan secara berlebihan kemenangan paslon karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat partisipasi pemilih di Merauke mencapai 71%.
KPU menilai warga sadar pentingnya menyalurkan hak pilihnya untuk masa depan Merauke 5 tahun ke depan. Anggota KPU Merauke Muhargebse mengatakan tingginya partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya ke TPS disebabkan karena sosialisasi yang masif oleh KPU, serta daya tarik paslon yang merangsang warga datang ke TPS. Sekitar 71%. Ini belum kami perhitungkan dengan surat suara yang rusak atau tidak terpakai, seperti itu. Artinya masyarakat yang datang mungkin coblos salah, ya, itu tetap kami akan hitung. Tapi dalam perolehan sementara yang saat ini kami hanya menerima dari surat sah, ya, itu sekitar 71%. KPU juga meminta pendukung paslon menunggu hasil resmi dari KPU yang akan diputuskan pada Rabu besok dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang akan berlangsung di salah satu hotel di Merauke. Mengantisipasi kecurangan dalam rekapitulasi, polisi menjaga ketat gudang logistik KPU di Jalan RRI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Letak geografis yang sulit serta medan yang berat kerap kali dihadapi polisi dalam bertugas mengamankan logistik di Papua. Menempuh perjalanan selama 9 jam dari kota Merauke ke distrik Ingguti, Bribka Irfan Jaya harus melewati jalan yang rusak demi mengamankan kotak suara tiba di kampung terjauh di Merauke. Bribka Irfan Jaya yang ditugaskan mengamankan distribusi logistik ke Kampung Mam hanya dibekali sebuah sepeda motor mengangkut kotak suara. Bahkan kendaraan harus melewati jalan setapak di tengah hutan belantara. Kondisi jalan yang digenangi air serta jembatan yang rusak membuat motor yang ditumpangi Bribka Irfan beberapa kali mogok. Untuk menyelamatkan hak pilih warga di Kampung Mam, Bribka Irfan tetap semangat memacu kendaraannya meski sempat mogok di tengah perjalanan. Bribka Irfan mengaku setelah menempuh perjalanan 9 jam, dirinya bersama petugas KPPS akhirnya tiba di Kampung Mam. Pelaksanaan pencoblosan di Kampung Mam juga berjalan lancar. Di tengah perjalanan, pada saat perjalanan ke TPS, ya memang rintangannya banyak karena kita melewati jalur darat yang susah untuk dilalui sama kendaraan karena faktor jalannya yang setengah mati, yaitu lumpur merah. Terus nanti sampai di Kampung Nekias, kita melewati hutan belantara yang memang untuk faktor jalannya memang tidak ada. Kita melewati tengah-tengah hutan yang memang akar-akar kayu banyak, melewati sungai yang kalinya memang sempat kita angkat-angkat motor karena kita tidak mampu untuk mengendarai di atas motor. Terus dorong, terus kalau sempat tertanam ya kita bantu angkat motor. Mengawal distribusi logistik pilkada bukanlah hal yang pertama kali dilakukan Bribka Irfan Jaya. Dirinya mengaku sudah 4 kali bertugas mengawal distribusi logistik ke lokasi terjauh. Setiap pemilu saya tidak kaget lagi dengan jalan-jalan kayak begitu karena setiap pemilu memang saya selalu ditugaskan di tempat yang jauh ya. Jalannya memang ekstrim. Artinya untuk kendaraan roda 2 kalau fisiknya tidak kuat susah untuk menempuh sampai ke TPS tersebut. Jadi saya tidak kaget lagi. Jadi ya saya bangga lah bisa mengawal kotak suara sampai ke TPS.
karena memang itu tujuan utama saya sebagai anggota Polri. Bribka Irfan Jaya saat ini telah kembali ke kota Merauke dan berhasil membawa hasil rekapitulasi di Kampung Mam, Distrik Ingguti dengan aman. Perjuangan Bribka Irfan Jaya dalam mengamankan distribusi logistik patut dicontoh petugas lainnya, terutama bagi polisi yang bertugas di daerah terpencil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pencarian Prada Hengki Sumarlinzai yang hilang di distrik Tembagapura pada 17 November lalu akhirnya dihentikan. Prada Hengki Sumarlinzai yang bertugas sebagai prajurit pengamanan daerah rawan di Mimika hilang saat patroli bersama rekannya di Kampung Utikini. Diduga Prada Hengki terjatuh ke sungai dan terseret arus. Dandim 1710 Mimika Letkol Yoga Cahya Prasetya mengatakan proses pencarian resmi dihentikan dan seluruh tim SAR gabungan yang mencari selama hampir sebulan sudah ditarik ke kota Mimika. Prajurit 2 Hengki sampai dengan sekarang memang secara kelompok besar sudah dihentikan pencarian. Sudah masuk ke hari ke-26. Sementara mungkin dari pasukan yang ada saja, pos yang ada di sana sambil patroli tetap sambil melakukan pencarian. Tapi untuk pengerahan bantuan dari mungkin satuan lain, Brimob dan sebagainya mungkin sudah dihentikan. Sambil kita secara logikanya kalau memang dia pun diperangkapkan masuk ke air, tapi kan sudah mengarah ke aliran sungai. Termasuk yang ada di pos 38, 39, 40. Seperti awal saya pernah sampaikan dulu bahwa mereka juga tetap memantau wilayah di bawah seperti apa. Seandainya mungkin hanyut. Nah, kalau pencarian sudah dihentikan, sekarang tinggal ada pasukan yang ada di pos Bandi itu yang sambil patroli melaksanakan pencarian. Itu aja. Pencarian sejak 17 November dilakukan tim SAR gabungan menggunakan helikopter, bahkan telah menyusuri sungai Utikini sepanjang 1 km, namun tak menemukan korban. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika dan pihak keamanan sepakat untuk memulangkan ribuan pengungsi dari 3 kampung di distrik Tembagapura. Dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan pengungsi, PT Freeport, polisi dan Pemda, Senin kemarin di salah satu hotel di Mimika, seluruh pihak sepakat untuk memulangkan pengungsi dalam waktu dekat. Pertimbangan pemulangan pengungsi salah satunya adalah pertimbangan kemanusiaan, di mana ribuan warga yang mengungsi sejak Maret lalu sulit untuk berkebun dan bertani di kota Mimika. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop mengatakan, desakan pengungsi agar dipulangkan terus disampaikan pada Pemda, namun harus ada jaminan keamanan bagi mereka saat kembali di kampungnya. Tanggal 17 sesuai kesepakatan PAJ ke Tembagapura, nanti Freeport yang fasilitasi, nanti bersama-sama dengan DPR, TNI Polri, kita naik bersama masyarakat, nanti kembali dari sana akan evaluasi lagi untuk menentukan kapan bisa untuk dilaksanakan. Saya kira betul. Salah satu perwakilan pengungsi, Martina Natkime, mengatakan mereka hanya ingin merayakan Natal di kampung halaman. Maunya harus pulang. Mau Natal di kampung halaman, di 3 kampung. Dong sakit, pikiran, trauma. Dong tidak bisa hidup di daerah ini. Stres. Dia tidak tahu naik mobil, dia tidak tahu naik taksi, berkebun tidak tahu. Semua makan, hidup, semua itu dengan uang di sini. Ada lagi mereka di kos-kosan dikasih keluar lagi, lampu disabut, air dimatikan. Mereka susah hidup. Akhirnya maunya harus mau pulang. Kapolres Mimika AKBP RA Dinata memastikan pihaknya akan mengawal kepulangan ribuan pengungsi kembali ke kampungnya. Saat ini kelompok KKB yang sebelumnya masuk bulan Februari ke wilayah Tembagapura semua sudah kembali ke wilayah masing-masing. Namun demikian masih ada kelompok KKB wilayah Timika, namun
tapi tetap tugas TNI Polri adalah tugas untuk mengamankan. Hal itu tentunya butuh tanggung jawab kita bersama dan mari menolak pergerakan-pergerakan yang mengganggu keamanan. Dan harapan kami juga khususnya masyarakat yang ingin naik ke Tembagapura tentunya dapat bekerjasama dengan aparat dalam hal ini untuk menjaga situasi keamanan yang ada di Tembagapura. 1.000 warga dari kampung Kimbeli, Utikini, dan Opitawak mengungsi ke kota Mimika pada 9 Maret lalu. Mereka terpaksa mengungsi karena kampungnya kerap kali menjadi lokasi teror kelompok separatis. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Vando senang karena motornya berhasil ditemukan oleh polisi. Motornya hilang sejak Jumat lalu di Jalan Nawari, Merauke. Kendaraan milik Vando ditemukan polisi pada Senin kemarin di Jalan Kuburan saat anggota Polres berpatroli. Polisi mencurigai sebuah motor yang ditinggal pemiliknya di badan jalan sehingga langsung diangkut ke kantor lantas. Setelah dicek laporan polisinya, ternyata kendaraan itu milik Vando dan langsung diserahkan pada pemiliknya. Kalau dilihat dari ciri-ciri kerusakan, tempat penemuannya, jadi kita curigai ini memang motor curian. Dan pemiliknya juga di TKP juga tidak ada. Dan ternyata memang benar pada pagi hari pemiliknya datang ke SPKT Polres Merauke untuk mengecek motor ini. Demikian. Didapatkan dari mana Pak ditemukan motor ini? Jadi motor ini ditemukan oleh anggota KP3 Laut, Polsek KP3 Laut di daerah kuburan Taman Kuburan. Oh gitu. Di Jalan Trikora, ya, depan PU. Ya. Ditemukan oleh anggota Kapolsek kawasan situ tanpa ada pengendaranya. Ya. Dicuri. Adik laki-laki pemotor. Oh, kapan tadi malam? Kemarin subuh. Kemarin subuh di mana? Ya, di Nuari, di depan besi tua. Oh, depan besi tua. Terus kamu sudah cari-cari memang? Sudah. Terus dapat informasi kalau dapat di sini dari mana? Ada dari info dari apa? Taman di dekat kediaman situ. Oh gitu. Itu hilangnya kapan? Kemarin ya? Kemarin subuh? Iya. Jam berapa? Sekitar jam 1 atau jam 2. Oh, sempat kau tahu itu yang ngambil siapa? Kurang tahu karena kita sementara di dalam, jadi kita pas pagi-pagi kita keluar. Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Oh, gitu. Polisi meminta pemilik kendaraan, khususnya roda 2, waspada karena jumlah kasus curanmor di Merauke selama masa pandemi COVID-19 meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski jumlah kasus COVID-19 masih tinggi, wisatawan masih terus memenuhi pantai Lampu 1 Merauke minggu lalu. Sejak dibuka 3 bulan lalu oleh pemerintah, kawasan pantai Lampu 1 memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal di Merauke. Lokasi pantai yang berada di tengah kota Merauke membuat pantai ini kerap kali ramai dikunjungi, apalagi saat akhir pekan. Ramainya wisatawan yang datang untuk menikmati matahari terbenam serta jajanan pinggir pantai dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk meraup keuntungan di masa pandemi COVID-19. Itu aja. Hari Minggu kok yang ramai begini Pak, kalau hari begini biasa, ya? Ya ramai tapi kan kurang. Oh gitu. Tapi kalau orang belanja biasanya pakai masker enggak? Ya kebanyakan pakai masker. Kebanyakan pakai masker ya. Bapak kalau orang belanja itu Bapak enggak khawatir untuk kena COVID gitu enggak? Ini kan tambah-tambah banyak ini Pak. Kalau kita itu bukan nggak khawatir Pak, tetap khawatir tuh ada toh. Cuman kan nggak terlalu di apa, kalau nggak kayak gitu bagaimana kita mencari makanan. Tiap hari enggak lah. Tapi hari Minggu ini libur ya. Ini mesti ramai. Tapi tidak ada ketakutan Pak ya warga ini. Orang-orang kayaknya tidak ada Pak. Tidak takut. Iya. Sudah biasa gitu ya. Tapi biasa. Banyak Bang yang, tapi ada juga yang nggak pakai masker. Oh ya gitu. Kan? Iya. Salah satu wisatawan, Rosita, mengatakan dirinya tidak khawatir tertular COVID-19 karena sudah mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Setiap hari Minggu itu inilah rame. Tetap ke pantai ya? Iya toh. Ibu tidak takut COVID itu? Ini kan COVID sudah 53 lebih lagi, kembali banyak ini. Kita
masker. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa was-was begitu? Was-was sih. Was-was juga? Tapi untuk anak-anak ya. Tetap? Ya. Oh Intinya, gitu. Tapi intinya jaga jarak. Jaga jarak gitu ya? Harus pakai masker. Data per 14 Desember jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pasien positif yang diisolasi berjumlah 53 orang, sementara pasien yang dinyatakan sembuh 192 orang. Warga diminta tetap patuh pada protokol kesehatan meski vaksin COVID-19 telah didatangkan pemerintah dari Cina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.